Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ruang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada ruang kolaborasi ini ada proses coaching antara saya sebagai coach Tayari Arumana, kemudian Ibu Laila Mufida sebagai coach dan Ibu Ajeng Ayu Sriaji sebagai pengamatnya. Di sini masalahnya adalah Ibu Laila merasa bersedih dan terkadang sering melamun di kelas karena memikirkan salah satu sikap dan perilaku siswanya yang bernama Arif ini suka berbuat kasar, suka berbuat onar, dan terkadang suka memalak di kelasnya, istilahnya premanisme. Nah, keadaan seperti ini berdampak kepada keadaan psikisnya Bu Laila, sehingga Bu Laila kurang berkonsentrasi dalam mengajar dan sering melamun di dalam pembelajaran di kelasnya. Pekerjaannya pun jadi terbengkalai, sehingga siswa-siswa yang lainnya banyak mengeluhkan keadaan tersebut dan melaporkan keadaan tersebut kepada pihak sekolah. Bu Laila akhirnya meminta arahan kepada saya, sedikit solusi dari saya untuk mengatasi keresahannya tersebut. Assalamualaikum Bu Ria. Selamat sore. Ibu sedang apa ya Bu Ria? Waalaikumsalam Bu Laila. Alhamdulillah sehat. Bu Laila sehat juga? Alhamdulillah Bu, tapi saya agak pusing ini loh Bu. Ada yang mau saya curhatkan ke panjenengan. Monggo loh Bu, jangan sungkan-sungkan. Monggo, barangkali nanti dari obrolan kita ini ada yang bisa diambil hikmahnya. Monggo. Terima kasih Bu Ria. Tapi saya nggak mengganggu waktu panjenengan ya Bu Ria. Alhamdulillah mboten Bu, ini kan hanya untuk pembelajaran besok. Nanti malam bisa saya siapkan lagi. Monggo loh, silakan. Apa yang ingin dibicarakan kok kelihatannya serius sekali ya Bu ya? Iya Bu, ini loh saya sumpah sedih, resah gitu loh. Ya akhirnya jadi pusing ini tadi Bu. Gara-gara ini sesuatu yang saya alami ini loh. Oh, ngaten nggih Bu Laila. Ya sudah, monggo loh Bu Laila, semoga dari pertemuan kita nanti ada solusi yang bisa membantu keresahannya panjenengan. Nah, kira-kira Bu Laila ini resah kenapa ya? Begini ya Bu ya, kemarin saya itu mendapatkan SP Bu. SP itu surat peringatan dari kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Jadi saya itu jelek gitu loh Bu rasanya. Iya Bu, ya iya. Allah gitu. Iya. Apalagi itu dari atasan ya Bu ya. Iya loh Bu Ria, bagaimana ya Bu Ria ya? Iya, sebentar Bu, maksudnya ketidakdisiplinan itu yang bagaimana ya Bu Laila sehingga Bu Laila ini mendapatkan SP? Coba ya, yang detail peristiwanya ngoten Bu Laila. Ini Bu Ria, saya itu kemarin dipanggil di ruangan Bapak Kepala Sekolah. Terus beliau memberikan SP karena ketidakdisiplinan saya. Nah, saya itu tidak disiplin gara-gara apa Pak? Nah, itu katanya beliau, saya itu kinerjanya saya kurang baik Bu akhir-akhir ini. Nah, saya sering melamun, gagal fokus Bu. Kalau mengajar itu kadang keliru jam, jam 1-2 kok keliru, jam 3-4. Nah, seperti itu Bu. Oh, ngoten nggih. Lantas alasannya Bu Laila seperti itu kenapa nggih? Nah iya Bu, saya gagal fokus gara-gara ada siswa. Iya. Nah ini enggak sehari 2 hari ya Bu Ria.
Oh, nggih. Kira-kira kenapa nggih? Siswanya itu kenapa ngoten, Bu? Nah, siswa saya itu begini Bu Ria ceritanya. Siswa saya itu yang namanya eh, Arif itu tadi itu wablek apa bahasa Indonesia? Oh, Tambeng gitu loh nggih Bu. nggih. Nggih Iya, nggih. tambeng. Kadang di kelas itu eh, berantem sama temannya. Nah, Oh, itu nggih. kadang di kelas itu eh, narget temannya. Narget itu apa ya Oh, bahasa malak maje, ngoten nggih. malak, maje, Nggih nggih nggih. nggih. Itu. Nah, itu yang membuat saya bingung. Jadi saya kadang mindsetnya, pikirannya jadi bingung. Akhirnya saya resah. Nah, akhirnya itu saya nggak fokus Bu. Iya. Oh, nggih. Masya Allah, ternyata masalahnya kalau ngajar anak besar remaja ngoten nggih. Jadi banyak sekali masalahnya, kompleks ngoten. Padahal baru anak satu. Lah terus menurut Bu Laila niki panjenengan melanggar disiplin yang bagaimana kok saged kepala sekolah mengeluhkan seperti itu loh Bu? Iya Bu, seharusnya saya itu disiplin, tidak melakukan pelanggaran sampai keliru jam mengajar tadi, tepat waktu, itu terhadap anak. Jadi emosi saya agak sedikit tinggi saat menghadapi si Arif itu tadi Bu. Nggih, ngoten nggih. Nggih maklum mawon kalau sekali dua kali mungkin kepala sekolah bisa memaklumi nggih, mentolerir, tapi ini kok ya gara-gara Mas Arif tadi Bu Laila jadi kurang fokus. Jadi mungkin namanya kepala sekolah nggih Bu menaungi semua nopo sekolah, jadi memperhatikan hak-haknya murid, juga sebenarnya sayang sama Bu Laila loh kepala sekolah niku. Apalagi kan kita guru nggih Bu nggih harus jadi nopo teladan nggih buat murid-murid kita. Oh Nah, iya terus Bu, di keresahannya Bu Laila niki nopo? iya Bu, betul sekali jenengan tuh. Saya itu nggak disiplin sekali benar karena saya berkali-kali itu tadi mungkin ya Bu Ria ya. Terus Nggih. saya bersuara keras ke anak itu ya Bu Ria. Jadi emosi saya itu belum bisa mengatur emosi yang harusnya saya seorang guru bagaimana menempatkan diri gitu ya Bu Ria ya. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Iya Bu Ria, betul sekali Bu Ria. Nggih nggih nggih. Lantas kenapa kok panjenengan resah ketika mendapat teguran dari kepala sekolah, Bu? Iya itu Bu Ria, saya itu beranggapan kok ya menang. Ego saya ada saat itu. Saya anggap, oh aku gak salah kok ya dipanggil. Nah, Iya. Kita saya kan baru merasa ingin mengatasi Arif, tapi akhirnya dampaknya ke kita, nggih. betul sekali Bu Ria. Nggih. Padahal Saat ada di alasan kelas, dibaliknya itu, nggih. betul ya Allah, betul jenengan. Iya benar Bu Ria. Saat di kelas itu emosi terbawa dengan melihat anaknya ini. Nah itu, jadi benar Nggih nggih. jenengan Bu Ria, saya itu satu dari kepala sekolah saya nggak disiplin banget. Berkali-kali nggak masuk kelas, dua saya nggak bisa mengatur emosi saya. Manajemen emosi harusnya menghadapi anak itu bagaimana. Nggih. Nah itu tadi Bapak Kepala Sekolah akhirnya memberikan saya SP. Ya Nggih. Allah ya, Bu Ria betul ya. Lantas kira-kira rencana ke depannya terus pundi, Bu, untuk mengatasi keresahan Bu Laila ini? Saya sadar diri dengan apa yang disampaikan Bu Ria. Berarti saya kedepannya harus berencana untuk menemui kepala sekolah dulu aja ya Bu. Tahap Ngoten nggih. pertama ini ya, nyun sewu minta maaf gitu ya. Sebab Kenapa? suasananya nggak enak, jadinya canggung nggih, Bu, nggih. Iya Bu, baru ketemu akhir maktuk Iya, enak. kayak jengkel, kayak marah gitu. Terus
Iya bener, tapi betul ya Bapak Kepala Sekolah Bu ya, bener Iya, panjenengan, betul. Saya yang saat itu salah, benar Bapak Kepala Sekolah mengingatkan saya sebagai guru betul. supaya punya tanggung jawab, disiplin, tepat waktu masuk kelas. Nah itu tadi sehingga saya dikasih SP karena berkali-kali loh Bu ya Allah Bu ya. Nggih. Lajeng untuk mengatasi ketidakdisiplinannya Bu Laila kados pundi? Nah begini Bu Ria, saya punya planning ini. Nanti minta solusinya Bu Ria bagaimana kalau seandainya untuk masalah si anak Arif ini nanti kita berkolaborasi bareng-bareng mikirkan Arif bersama-sama dengan guru BP, kemudian tim tatib ya Bu Ria ya, kemudian apalagi ya Bu Ria. Nah itu menurut saya sudah bagus sekali Bu, kerjasama kolaborasi dengan tim yang terkait supaya Arif ini bisa jadi anak yang istilahnya kalau keluar dari rel itu kita luruskan kembali pelan-pelan ngoten. Ini usul ya Bu ya. Gimana kalau kita juga berkoordinasi dengan orang tua Bu. Jadi di rumah, di sekolah kita toto, di rumah juga bisa ditoto sama orang tuanya. Jadi kita beri informasi terus sama orang tuanya, kita ajak kerjasama Bu. Terus pundi niku. Masya Allah, ya lupa. Sama Arif kan masih punya orang tua Bu. Inggih leres pundi. Orang tuanya masih satu Bu, tinggal ibunya saja. Oh ngoten nggih, jadi dia kayak butuh figur nggih. Betul sekali, tinggal bapaknya ndak ada, tinggal ibunya kualan mungkin ya Bu ya. Ya Allah betul sekali panjenengan. Nanti saya berarti selain dengan BP ya Bu Ria, dengan tim tatib, dengan kolaborasi dengan mamanya si Arif. Oh iya, mamanya si Arif ini sakit-sakitan ya Bu Ria. Oh alah Masya Allah, ternyata penderitaannya Arif besar sekali. Apa kakaknya ya Bu Ria yang Oh enggak, pokoknya keluarga yang ada di rumahnya Arif monggo diajak koordinasi supaya Bu Laila ini enggak berat bebannya begitu. Betul sekali. Kalau dengan teman-temannya itu bagaimana Bu Ria? Bisa enggak dengan temannya ya? Iya monggo kita istilahnya kita ambil dulu salah satu siswa yang berpengaruh. Biasanya kan kalau dalam kelas itu ada siswa yang berpengaruh gitu, diajak berpikir, diungkapkan kondisinya ngoten dos pundi. Iya Bu, dia punya teman dekat. Namanya Obi. Nanti saya tanya Obi tetangganya itu. Ya karena mamanya stroke, mamanya stroke, bapaknya sudah tidak ada, yang membiayai hidup itu ya ikut BPJS, terus kalau kakaknya kerja sambil membiayai dia sekolah SMA. Ya Bu, terima kasih sarannya Bu Ria ini, wah nemu saya. Ya. Bu. Nah dari semua kira-kira yang solusi panjenengan bicarakan tadi, kira-kira yang mana dulu ya Bu, yang mau dikerjakan dulu? Yang mau saya kerjakan duluan itu ini aja Bu, dengan kepala sekolah supaya saya lega gitu. Tidak canggung lagi nggih. Betul, kerja yo lega. Iya, nyaman. Betul Bu Ria nggih. Maaf Bu Ria, saya agak batuk. Iya, kepikiran Arif mungkin nggih. Wes krekes mikir murid kayak Arif. Jadinya no fokus ini. Tapi belajar sekarang Bu Ria, belajar fokus nggih. Ngopeni anak yatim nih, anak yatim nggih. Yatim nggih. Allah pahalanya juga banyak. Amin. Di kelas saya selain Arif ada lagi loh Bu sebenarnya. Ya sama seperti Arif itu. Terima kasih banyak Bu Ria. Lajeng sak mantune kita maksudnya setelah Bu Laila itu meminta maaf ke kepala sekolah,
Nopo malih langkah-langkah yang ingin dikerjakan? Saya ingin berkolaborasi dengan guru BK. Guru BK-nya itu Bu Intan. Nah, Bu Nggih. Intan nanti biar dibantu tim tatipnya Pak Desta Burya. Nggih. Karena ini kalau Bu Intan saja satu luwes, satunya agak naik gitu bisa ini anaknya Nggih. ditata. Terus sama kakaknya nanti mungkin saya tolong dari rumah biar dia ditata yang baik. Tidak sama temannya kasar gitu ya Burya ya. Betul ya Burya. Nggih. Kalau menurut saya itu sudah ide yang sangat bagus Bu, luar biasa sekali panjenengan sudah istilahnya sudah mampu memberikan mengeluarkan keresahan dan panjenengan mencari solusi sendiri itu keren sekali, sudah luar biasa. Jadi semoga panjenengan nanti bisa bekerja dengan tenang, bisa nyaman, situasinya enak, dan Arif juga bisa menjadi anak yang soleh lah istilahnya Bu. Iya Burya, cuman kadang itu kita perlu waktu ya Burya ya. Betul, ada proses nih. Iya Burya, perlu waktu. Terus jam saya juga menyesuaikan jam. Semoga saya bisa fokus lagi ya Burya ya. Nggih. Semoga apa yang direncanakan bisa dilakukan dan sesuai tujuan bisa tercapai Bu. Alhamdulillah. Gimana Bu perasaannya sekarang? Saya lega. Alhamdulillah. Saya anak satu Burya, ngeluhnya sebulan. Dengan panjenengan curhat ini saya jadi senang, alhamdulillah. Karena ya itu tadi harus ada sosok ibu dari saya, sosok kakak dari guru BK-nya kan masih bujangan Burya. Nanti biar bisa nata. Alhamdulillah, senang bisa membantu panjenengan. Terima kasih banyak Burya. Semoga kita bisa jadi guru yang baik beneran teladan bagi anak-anak ya Burya ya. Amin. Baiklah Burya, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Jika ada salah kata dari saya nyun sewu banget ya Burya. Saya sami, sukses selalu untuk kita Bu Laila. Terima kasih banyak Burya. Salam sehat, bahagia selalu Burya. Terima kasih Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini umpan balik atau refleksi dari saya selaku saya sebagai coachingnya. Di sini perasaan saya ketika di coaching menjadi seorang coach yang awalnya ini perasaan saya terasa terhimpit beban yang berat, kepala saya jadi pusing karena keresahan-keresahan yang saya pikirkan. Saya jadi merasa susah tidur, jadi nggak enak makan nggak bisa tidur nggak bisa makan, kebalik. Waktunya makan nggak nafsu, waktunya tidur jadi kepikiran. Nah, setelah proses coaching akhirnya alhamdulillah perasaan jadi lega, jadi puas.
seakan-akan pikiran-pikiran yang buntu ini yang tersumbat bisa terbuka lagi, bisa mengalir ya, seperti kata Bu Ajeng tadi, seperti alurnya Tirta, seperti air plong gitu keluar lagi bersama irama konser-konser hewan-hewan yang ada di rumah saya, peliharaan saya. Akhirnya jadi terasa nyaman, tenang, bekerja juga enak. Di rumah juga keluarga, situasinya juga kondisinya jadi kondusif. Begitu. Terima kasih loh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut refleksi tabel 4, yaitu proses coaching, di mana saya sebagai coachnya Ria Arumana, kemudian coachnya Ibu Laila Mufida, dan observernya adalah Ibu Ajeng Ayu Sriaji. Pada poin pertama, apakah proses coaching tersebut sudah berjalan dengan baik? Ini dalam perasaan saya selama dalam proses coaching sudah lumayan berjalan baik, karena ada interaksi yang signifikan antara Bu Laila dengan saya sebagai coachnya dan Bu Laila sebagai coachnya. Di situ menurut saya ada kesempatan coachnya untuk berkeluh kesah, meluapkan apa yang menjadi keresahan-keresahan yang sudah menjadi pikirannya, jadi tersumbat, jadi buntu begitu. Kemudian juga saya sebagai coach memberikan penguatan sehingga coachnya itu bisa mencari solusi sendiri dari permasalahannya, dari kekuatan yang dimilikinya sehingga menjadi komitmennya untuk dilaksanakan begitu. Kemudian apakah ada yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Terus terang sebagai manusia biasa, saya pun sebagai coach juga belum sempurna. Jadi saya tetap berusaha untuk bisa sesuai dengan alurnya Tirta, dan mungkin tadi ada sedikit agak membelara sedikit, tetapi saya tetap berusaha untuk bisa sesuai dengan alurnya Tirta, yaitu seperti Tirta kan artinya seperti air nggih. Jadi airnya itu bisa mengalir, proses coachingnya tadi bisa mengalir sehingga bisa membuka sumbatan-sumbatan keresahan dari coach saya tadi tersebut, sehingga coach bisa mencari solusi dari keresahan yang dimilikinya. Kemudian poin yang ketiga yaitu apakah Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap bisa dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Di sini yang saya lakukan agar saya bisa dalam kondisi presence sebelum coaching, saya berusaha untuk memberikan situasi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk coach, supaya coach itu merasa nyaman ketika akan berkeluh kesah, ketika akan curhat, ketika akan sambat kepada saya. Jadi saya berusaha untuk memberikan kondisi yang seperti itu sehingga coach itu merasa perasaan yang nggak enaknya itu bisa terakomodir. Kemudian ketika pada saat proses coaching, nah di situ saya berusaha untuk kontak mata. Nah, saya berusaha untuk kontak mata karena menurut saya mata itu adalah kontak batin, jadi ada perasaan dari hati ke hati. Kemudian juga ada memahami perasaannya coach, dan juga tidak lupa saya memberikan senyuman yang tulus supaya perasaan coach itu menjadi nyaman dengan saya dan mau istilahnya curhat kepada saya. Kemudian apakah ada yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Tentu saja ada. Saya harus tetap jalur, jangan sampai membleber sehingga apa yang menjadi keresahan dari coach saya itu bisa
terpecahkan, bisa dicari solusinya. Tentu saja solusi-solusi tersebut diambil sendiri oleh koci dari kekuatan yang dan kompetensi yang dimiliki oleh kocinya tersebut. Begitu. Kemudian yang selanjutnya umpan balik dari Bu Laila sebagai koci saya. Monggo Bu Laila, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Ajeng. Bu Ria, maaf Bu Ria. Ini apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Perasaan saya saat di coaching ya. Saya pertama kali di coaching saya merasa satu, saya menjadi orang yang dipercaya. Sudah luar biasa ini. Kemudian kalau sudah dipercaya berarti saya harus kepada yang mempercayai saya harus merangkulnya. Saya ikut di dalamnya. Oh, yang curhat ke saya ini adalah sahabat saya. Saya anggap sebagai keluarga, sehingga saya akan berusaha menampung masalah dari teman saya itu tadi, ikut di dalamnya, masuk ke dalamnya seperti kita keluarga. Jadi saya merasakan keluh kesah teman saya sebagai seorang guru untuk meningkatkan kompetensi dirinya, guru yang teladan, mampu mengolah hati, mampu mengolah rasa, dan mampu mengolah ilmunya. Jadi untuk kasus apalagi yang di coaching Nyun Sewu itu kasusnya sudah multiple ya. Kasus diri sebagai guru, juga dalam keluarga sendiri dan keluarga besarnya dengan keluarga bapak ibunya itu sudah masalahnya luar biasa ini. Nah, ini kita masuk dalamnya sebagai keluarga, dan saya diberi kepercayaan seperti itu sangat luar biasa. Nah, kita sama-sama guru saling berbagi ilmu ini sangat bagus. Jadi terima kasih atas ilmu diberikan oleh guru penggerak ini. Kita belajar jadi coaching ya. Coach dan coaching luar biasa ini. Kita nggak pernah seperti ini. Ya pernah seperti konselor biasa, tapi ini sudah multiple tingkatannya. Oke. Seperti itu aja Bu Ria yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Laila atas umpan baliknya. Semoga kita semua menjadi guru-guru yang makin dirindukan oleh siswa kita dan selalu berpihak pada murid kita. Saya tadi tertarik dengan narasi kehidupannya. Semoga narasi kehidupan yang bertambah bisa kita jadikan pengalaman untuk dijadikan referensi menjadi lebih baik. Terima kasih. Dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.